Selamat. Yang atas aja. Jenggote bojoku iki kacau kan. Bon, selamat siang. Hari ini jam 11.22. Kita iki lah opo iki lho. Kita metu maneh. Kita akan coba input aplikasi SDGs Desa. Kita lihat nih. Kita yang mau input sekarang itu individu. Pastikan jenengan enumerator, karena nanti kalau jenengan admin desa tidak akan bisa upload. Bon. Survei individu kita lihat. Nomor RT pastikan. Misal saya nomor RT-nya 01. Habis itu ini kakaknya 351 sekian. Habis itu nik 351 sekian. Bon. Nama, misal nama saya Soekarno. Di sini jenis kelamin dipilih ya. Kalau ada warna biru arsiran seperti ini ditebal berarti dipilih. Jangan digambar. Nah, cari saya laki-laki. Tempat lahir Sidoarjo, karena saya Sidoarjo lahirnya. Untuk penulisan tanggalnya itu DDMMYY, maksudnya adalah misal 1 Januari berarti 01 2021. 1987. Saya kait. Usia kalau kurang dari 1 tahun ditulis 0 karena usia saya sudah 34 ya. 35 saja biar terlihat tua. Kalau di sini ada status pernikahan, sampai lihat ya, status pernikahan. Status pernikahan. Status pernikahan ini beda. Kalau sampean total belum kawin, tidak ada kuesioner lainnya. Tapi kalau di total kawin, beda lagi nanti. Lihat. Kalau saya belum kawin, tidak ada respon. Kalau saya tidak ada lagi, cerai hidup mati ternyata. Kalau saya kawin, nah muncul usia pertama kali menikah. Pertama kali menikah saya usia 24. Agamanya dipilih sesuai dengan KTP. Suku bangsa saya Jawa, tapi kalau ada Madura tulis Madura. Saya WNI, ini juga pilihan. Nomor HP saya 08 sekian. Nomor WA-nya 08 sekian. Emailnya misal apa.1.gmail.com. Facebook kalau ada Soekarno Crew. Ini Facebook saya. Kalau sudah Twitternya, Twitter saya Karnosu7. Ini email saya, Twitter saya. Instagram saya Sukarno. Aktif gak menggunakan? Saya anggap aktif karena HP saya Android. Izin kalau nggak aktif. Ya. Setelah itu simpan. Kalau sudah simpan seperti ini, ketika sampean ingin baru berarti sampean tulis baru kalau ada yang baru. Tapi kalau sampean enumerator, sampean upload. Karena saya bukan enumerator, saya admin, berarti tidak boleh upload. Pun itu saja. Kalau sudah ke pekerjaan di sini, kalau saya tulis bersekolah itu tidak ada penghasilan, kosong. Kalau saya tulis ibu rumah tangga, ini juga kosong. Ya. Penghasilan ibu rumah tangga. Oh, ternyata muncul kalau ibu rumah tangga. Penghasilannya karet. Sekarang kalau tidak bekerja, apakah muncul? Nah, karena tidak bekerja, otomatis tidak muncul. Karena nggak bekerja kok berpenghasilan. Sedang mencari pekerjaan juga gitu. Nah, apalagi sedang belajar atau bersekolah. Oke. Jadi kalau ditulis ibu rumah tangga atau bekerja, baru kuesioner penghasilan diisi. Itu saja. Misal saya bekerja. Di sini ditanya pekerjaan saya apa? Nah, sampean pilih salah satu. Misal saya petani.
Terus saya berpeserta, walaupun saya petani, saya jadi peserta jaminan sosial. Penghasilan saya ini terhitung 1 tahun terakhir. Katakanlah 1 tahun terakhir saya sebagai petani penyewa 40 juta. Simpan, kalau sudah simpan oke, silakan. Kalau mau input baru. Upload kalau sudah secepatnya saya main upload, karena saya enumerator berarti saya tidak boleh, saya admin desa tidak boleh upload. Oke. Sekarang kita lihat. Karena saya petani, penghasilan saya padi, 1 kali panen 4 ton direlu. Satuannya kilogram. Penghasilan setahun karena 2 kali panen berarti 8 ton. Tidak, karena untuk konsumsi sendiri. Kalau sudah sampai simpan. Oke. Misal dia punya penghasilan lain baru. Penghasilan lain. Saya di lainnya. Misal 22 ini per bulan 2.200.000. Penghasilan setahun ini dikalikan berarti 61,2. Kalau sudah telepon ini terus nggak pas nanti dia ya kak gino koyo sing nggak pasti kemana nanti dia Penghasilan setahun 61. paling biasanya itu G8, 9, 10 itu harus dikumpulkan PA. Saya anggap aja segitu ya. Udah diekspor, padi, simpan. Nah, saya sudah punya 2. Kalau sudah segera upload. Karena saya bukan enumerator, saya tidak bisa ngupload. Ini. Sekarang kita ke kesehatan. Di kesehatan, di sini malaria iya apa tidak? Saya tidak. 1 tahun terakhir tidak. Flu burung tidak, COVID tidak, hepatitis tidak, kolera tidak, gizi buruk tidak, jantung, TB, paru-paru, penyemaian TB, difteri tidak. Lainnya mungkin saja ya sakit gigi. Sekarang kita ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit itu hampir 1 minggu sekali. Ngapain mas? Walaupun tidak berobat, saya mengantarkan anak saya. Oke. 1 minggu itu hampir, sekarang 2 minggu. Kalau 1 tahun berapa kali ke fasilitas kesehatan berikut datangi setahun terakhir. Katakanlah 1 minggu sekali berarti punya 40 kali. Rumah sakit bersalin tidak pernah, karena tahun lalu anak saya itu lahirnya bulan 3. Puskesmas dengan rawat inap, saya ke UGD-nya. Puskesmas ini saya ke polinya itu 1 bulan, katakanlah setahun 5 kali. Puskesmas pembantu tidak pernah. Poliklinik tempat praktek dokter tidak pernah. Saya kalau sakit ke puskesmas terus terang. Polindes pernah sekali saya tahun ini. Tempat praktek bidan ngantarkan istri saya anggap iya. Posyandu, posbindu, tempat praktek dukun, jaminan sosial kesehatan. Saya ada. Saya punya KIS. Kalau sudah simpan. Nah, kalau sudah simpan, kalau sudah selesai upload. Sekarang disabilitas. Kondisi saya normal semua dan tidak dipasung, simpan. Kalau sudah, kita lihat di pendidikan. Pendidikan tertinggi SMA sederajat. Berapa tahun? 12, karena saya orang normal. 12. Dimungkinkan lebih dari 12 tahun. Mungkin dia harus mengulang. Dimungkinkan juga kurang dari 12 tahun. Mungkin diakselerasi. Bahasa yang digunakan bahasa Jawa. Bahasa yang digunakan formal bahasa Indonesia. Kerja bakti dalam 1 tahun, saya pernah mendatangi kerja bakti itu kadang 2 bulan sekali ya, 6. Siskamling, karena nggak ada siskamling, tapi tahun kemarin itu saya kena jaga ya. Kena jaga COVID, saya anggap iya 8 kali. Pesta rakyat di desa saya itu ada megengan 1, Kelembar 2, Ruah Desa
habis itu 17-an, mulutan, tahun baru Islam juga ada. Habis itu apa, turun tanam itu Klemen itu ya, ya pun itu. Jadi ada kira-kira 8 kali menolong warga yang mengalami kematian, pernah karena mertua. Tolong juga termasuk ya, tolong termasuk. Terus andai saja 1 tahun itu 25 orang yang tolong, ngelayat saja boleh. Menolong warga yang sedang setahun terakhir, jenguk saja, masukkan jenguk. Yes. Jenguk karena saya sering dijenguk, jadi 9 saja. Menolong warga setahun terakhir, menolong kecelakaan tidak pernah. Dalam setahun pernah memulai pelayanan desa ya, karena saya pendamping ya. Pastikan pelayanannya baik karena jadi suratnya ya. Kalau sudah, bagaimana keterbukaan desa? Baik sekali. Simpan. Kalau sudah simpan selesai, upload. Upload. Karena ini sudah yang terakhir, keterbukaan desa. Ini saja. Kalau sudah, jangan lihat. Kalau sudah diupload berarti ada hasilnya. Survei individu. Nah, ini tulisannya. Data individu penghasil disabilitas belum diupload. Pastikan sampean lihat ya survei individu. Setelah sampean masuk tadi sampean lihat. Nah, di sini kalau survei individunya belum diupload ada tulisannya. Enaknya aplikasi yang baru gitu. Kalau kemarin belum diupload gitu aja, tapi tidak ada kriteria yang belum diupload. Nah, enaknya di sini. Sampean lihat. Nah, misal data ini salah, sampean benarkan di detail. Sampean benarkan di detail, nggih. Oke, kita lihat. Sampean benarkan di detail. Sampean benarkan di detail ya. Kalau dianggap ternyata sudah benar, segera upload. Mana yang butuh diupload, yang data individu segera upload. Karena saya bukan enumerator, berarti saya tidak bisa ngupload. Pun itu saja tutorial untuk ngisi hasil survei individu. Mohon di subscribe, di like dan di share, komen juga biar kekurangan saya tahu. Pun itu saja untuk hari ini. Besok kita akan coba survei untuk keluarga. Sementara ini survei individu ya. Pun itu saja dari saya. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.